Pernahkah kamu benar-benar diam? Bukan diam karena tidak punya kata, bukan diam karena terpaksa, tapi diam yang lahir dari kesadaran, diam yang menghadirkan rasa teduh di dalam dada, seolah seluruh dunia berhenti berputar hanya untuk memberi ruang bagi jiwamu untuk bernapas. Dalam kehidupan yang penuh kebisingan ini, keheningan adalah kemewahan yang jarang kita miliki. Setiap hari, telinga kita diserbu suara, percakapan, notifikasi, ambisi, kekhawatiran, dan pikiran yang tak pernah berhenti berbicara. Kita seolah hidup di tengah badai suara, tapi ironisnya, semakin banyak yang kita dengar, semakin sedikit yang benar-benar kita pahami. Namun, ada satu suara yang tidak terdengar oleh telinga, satu pesan yang tidak tertulis dalam kata, satu panggilan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berani masuk ke dalam kesunyian. Itulah suara Tuhan. Dan suara itu hanya bisa didengar oleh jiwa yang tenang. Para sufi dan leluhur Jawa kuno memahami rahasia ini jauh sebelum manusia modern kehilangan dirinya dalam keramaian. Mereka tahu bahwa Tuhan tidak bersemayam di tempat yang bising, melainkan di dalam ruang sunyi yang suci, jauh di kedalaman hati manusia. Dalam bahasa para bijak Jawa disebut, weninging cipta, sepi ing pamrih. Seseorang hanya dapat mengenal Tuhan ketika pikirannya bening, dan hatinya sunyi dari pamrih. Keheningan, bagi mereka, bukanlah keadaan kosong. Keheningan adalah pintu rahasia menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ia seperti lautan luas tanpa ombak, tenang di permukaan namun menyimpan kedalaman yang tak terukur. Ketika seseorang mulai berani masuk ke dalam keheningan, ia seolah menyelam ke dasar dirinya sendiri. Lapis demi lapis topeng runtuh, kebisingan pikiran memudar, dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni yang menatap dirinya sendiri. Di titik itu, manusia mulai melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia selalu hadir, hanya saja manusia terlalu ribut untuk mendengarkannya. Bayangkan kamu duduk sendirian di tengah malam. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Hanya napasmu yang naik turun perlahan. Di dalam kesunyian itu, kamu mulai merasakan sesuatu, ada getaran halus yang mengalir dari dalam dadamu, lembut tapi nyata. Semakin kamu tenang, semakin kuat getaran itu terasa. Seolah ada kehidupan yang berbisik lembut di dalam dirimu. Itulah awal dari perjumpaan. Perjumpaan antara aku, yang kecil dengan Dia, yang maha besar. Namun, untuk sampai pada titik itu, seseorang harus melewati dinding tebal bernama pikiran. Pikiran selalu berisik, selalu ingin menjelaskan, selalu ingin menguasai. Ia tidak betah dalam diam, karena dalam diam, ia kehilangan kendali. Maka, keheningan adalah ancaman bagi ego, tetapi keselamatan bagi jiwa. Para wali mengajarkan, sebelum bisa mendengar suara Tuhan, seseorang harus lebih dulu belajar mendengar dirinya sendiri. Dengarkan napasmu, rasakan detak jantungmu, saksikan pikiranmu yang datang dan pergi tanpa kau undang. Jika kamu bisa melihat semua itu tanpa menilai, tanpa melawan, tanpa melekat, saat itu kamu sedang menapaki gerbang keheningan. Dalam keheningan sejati, tidak ada lagi doa yang diucapkan dengan kata. Doa berubah menjadi rasa pasrah. Bukan lagi permintaan, tapi penerimaan. Bukan lagi, Tuhan, berilah aku ini dan itu. Tapi, Tuhan, jadilah kehendak-Mu melalui diriku. Di titik itu, doa dan diam menjadi satu. Karena ketika seseorang benar-benar hening, ia menyatu dengan sumber segala suara, Tuhan sendiri. Maka, jangan takut pada kesunyian. Jangan lari dari diam. Sebab dalam diam yang sejati, ada kehidupan yang lebih nyata daripada semua kebisingan dunia. Di sanalah rahasia terbesar manusia tersimpan. Bahwa Tuhan tidak berbicara melalui petir, bukan melalui gemuruh, bukan pula melalui tanda-tanda ajaib. Ia berbicara dalam keheningan. Dan hanya jiwa yang tenang yang mampu mendengarnya. Diam bukan perkara mudah. Banyak orang bisa menutup mulutnya, tapi sedikit yang bisa menenangkan pikirannya. Banyak yang bisa berhenti berbicara, tapi tak banyak yang bisa menghentikan riuhnya suara di dalam kepala.
Padahal, diam sejati bukan sekadar tidak bersuara, melainkan heningnya batin dari segala guncangan ego, emosi, dan keinginan. Kita hidup di zaman di mana diam sering dianggap sebagai kelemahan. Orang yang diam disangka pasif. Orang yang tenang disangka tidak peduli. Padahal, dalam diam yang benar, seseorang sedang mendengarkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh pikiran yang gaduh. Diam adalah bahasa yang digunakan jiwa untuk berbicara dengan Tuhan. Ia bukan pelarian, tapi cara untuk kembali. Kembali pada kesadaran murni, kembali pada rasa yang dalam, kembali pada sumber kehidupan itu sendiri. Namun sebelum bisa mendengarkan Tuhan, manusia harus terlebih dahulu belajar mendengarkan dirinya sendiri. Kita sering tidak sadar betapa kerasnya suara di dalam kepala kita, rasa khawatir yang menjerit, ambisi yang menuntut, luka masa lalu yang terus berbicara tanpa henti. Semua itu menutupi suara lembut yang sebenarnya selalu memanggil dari kedalaman diri, suara Tuhan yang menunggu untuk didengar. Para sufi mengajarkan, apabila kamu diam, maka hatimu akan berbicara. Dan apabila hatimu diam, maka Tuhan akan berbicara. Ungkapan ini mengandung rahasia besar, bahwa keheningan adalah jalan bertingkah. Pertama, diam dari ucapan. Kedua, diam dari pikiran. Ketiga, diam dari ego. Di titik itulah, kesadaranmu menjadi jernih dan kau mulai mendengar bukan dengan telinga, melainkan dengan rasa. Bayangkan sebuah danau yang bergelombang. Selama airnya bergolak, bayangan langit tak akan pernah tampak jelas. Tapi ketika air menjadi tenang, langit terpantul dengan sempurna. Begitulah hati manusia. Selama ia bergolak oleh amarah, keinginan, dan kesedihan, ia takkan pernah mampu memantulkan cahaya Tuhan. Namun begitu ia tenang, bahkan hanya sekejap, maka cahaya itu mulai terlihat, dan seseorang akan tahu bahwa Tuhan selalu hadir di sana. Diam mengajarkan manusia untuk melihat dirinya sendiri dengan jernih. Dalam diam, kita mulai menyadari betapa banyak hal yang sebenarnya tidak perlu kita katakan, tidak perlu kita khawatirkan, tidak perlu kita perjuangkan dengan nafsu. Dalam diam, kita menemukan kedamaian yang tidak datang dari dunia luar, melainkan dari kesadaran bahwa segala sesuatu berjalan sesuai kehendaknya. Para leluhur Jawa kuno menyebut keadaan ini sebagai meneng tanpa sepi, diam yang hidup. Seseorang boleh tampak duduk tenang tanpa suara, tapi di dalam dirinya ada kehidupan yang begitu kaya. Ia bukan kosong, justru penuh oleh cahaya. Ia tidak mati rasa, justru merasakan setiap hembusan napas sebagai zikir yang tak terucap. Ketika jiwa belajar diam, ia mulai memahami makna sabar. Sabar bukan sekadar menunggu, tapi kemampuan untuk tetap hening di tengah gejolak. Diam tidak berarti menyerah, tapi mempercayai bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Dan di antara waktu-waktu itu, Tuhan sedang bekerja, perlahan, halus, dan penuh kasih. Dalam keheningan batin, seseorang belajar membedakan antara suara Tuhan dan suara egonya sendiri. Ego selalu berbisik dengan terburu-buru, keras, dan menuntut. Tuhan berbicara lembut, penuh kasih, dan seringkali muncul dalam bentuk rasa damai yang tiba-tiba hadir tanpa sebab. Ada saat di mana kamu akan merasa seluruh dunia menentangmu, dan kamu tak tahu harus berbuat apa. Berhentilah sejenak. Diamlah. Tarik napas pelan. Rasakan bumi menopang tubuhmu, rasakan udara memasuki paru-parumu, rasakan jantungmu berdetak. Saat itu, kamu sedang diingatkan bahwa kamu masih hidup, dan kehidupan itu sendiri adalah bukti bahwa Tuhan sedang memelukmu tanpa suara. Ketika kamu mampu bertahan dalam diam tanpa takut, tanpa gelisah, maka kamu sedang melatih jiwamu untuk mendengarkan dengan cara yang baru. Dan di saat itu, keheningan bukan lagi kekosongan. Ia menjadi ruang suci tempat Tuhan menulis pesan-pesan rahasianya di atas dinding hatimu. Dalam diam yang sejati, kamu tidak lagi merasa sendiri. Karena di dalam keheningan itulah, kamu akan sadar bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada suara lembut yang tidak berasal dari luar,
tapi bergetar dari dalam dirimu sendiri. Suara itu adalah suara Tuhan. Suara Tuhan bukanlah bunyi yang terdengar oleh telinga manusia, bukan pula kata yang bisa dituliskan dengan huruf. Ia adalah rasa yang muncul dari kedalaman, getaran halus yang menyentuh hati tanpa melalui pendengaran, tanpa melalui pikiran. Ia seperti angin lembut yang melewati taman jiwa, tidak terlihat, tapi membawa keharuman yang membuat segalanya hidup. Kebanyakan orang menunggu Tuhan berbicara dengan cara yang besar, melalui keajaiban, melalui tanda-tanda luar biasa, melalui kejadian yang mengguncang. Padahal, ia sering berbicara melalui hal-hal yang paling sederhana. Melalui bisikan nurani, melalui kedamaian yang tiba-tiba hadir, melalui peristiwa kecil yang datang di saat yang tepat. Namun hanya jiwa yang tenang yang bisa mendengarnya. Karena suara Tuhan tidak pernah memaksa. Ia tidak berteriak. Ia hanya berbisik. Dan siapapun yang hatinya masih gaduh oleh ambisi, amarah, atau ketakutan, akan melewatkannya begitu saja. Pernahkah kamu mengalami saat di mana kamu merasa sedang berada di persimpangan hidup, bingung harus memilih jalan mana, lalu entah mengapa hati kecilmu berbisik pelan, ini jalanmu. Suara itu begitu lembut, tapi membuatmu yakin tanpa alasan. Itulah salah satu bentuk cara Tuhan berbicara. Ia menuntun bukan dengan logika, tapi dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Dalam tradisi para sufi, keadaan ini disebut ilham. Ilham bukanlah wahyu, melainkan percikan cahaya dari sumber yang sama. Ia adalah getaran kasih Tuhan yang menuntun jiwa menuju arah yang seharusnya. Namun untuk bisa merasakannya, seseorang harus terlebih dahulu menyucikan ruang hatinya dari segala kekeruhan dunia. Hati manusia ibarat cermin. Jika cermin itu berdebu, pantulan cahaya Tuhan tidak akan tampak. Hanya setelah ia dibersihkan oleh zikir, ketulusan, dan keheningan, barulah cahaya itu bisa memantul jernih dan berbicara dalam bentuk rasa. Tuhan berbicara melalui banyak cara. Ketika kamu kehilangan sesuatu, ia sedang berkata, "Lihat, aku mengambil agar kau belajar melepaskan." Ketika seseorang melukai hatimu, ia sedang berbisik, "Lihat, aku sedang mengajarimu tentang kasih yang lebih luas." Ketika kamu jatuh dan tidak tahu bagaimana harus bangkit, ia sedang berkata, "Lihat, aku ingin kau berserah dan mengenal kekuatanku." Banyak orang salah paham. Mereka mengira ketika doa mereka tidak dijawab, berarti Tuhan diam. Padahal, dalam keheningan itulah Tuhan sedang berbicara. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan peristiwa. Setiap kehilangan, setiap kebahagiaan, setiap keheningan adalah bahasanya. Tuhan berbicara melalui jalan yang paling lembut, kehidupan itu sendiri. Namun manusia terlalu sering mencari suara di luar dirinya, hingga lupa bahwa yang paling sejati justru berbicara dari dalam. Dalam kesunyian batin, seseorang mulai memahami makna terdalam dari setiap kejadian. Ia tidak lagi melihat penderitaan sebagai hukuman, tapi sebagai panggilan untuk tumbuh. Ia tidak lagi melihat kesepian sebagai kekosongan, tapi sebagai undangan untuk bertemu dengan Tuhan. Para wali mengajarkan bahwa di dalam diri manusia terdapat sir, rahasia ilahi yang menjadi tempat Tuhan bersemayam. Sir inilah yang bergetar setiap kali seseorang berzikir dengan sungguh-sungguh, setiap kali seseorang bersujud dengan pasrah, setiap kali seseorang hening dan membuka dirinya untuk mendengar. Sir itu bukan sekadar bagian dari diri, melainkan titik temu antara manusia dan Tuhan. Disitulah suaranya terdengar, bukan dengan bunyi, tapi dengan getaran kesadaran yang halus, begitu halus hingga hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah tenang. Suara Tuhan tidak datang dari luar, tetapi bangkit dari dalam dirimu sendiri. Ia adalah suara cinta yang tidak menghakimi, tidak memerintah, tidak menuntut. Ia hanya mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya, bukan tubuh, bukan pikiran, melainkan jiwa yang berasal darinya. Maka ketika kamu merasa tenang tanpa sebab, ketika hatimu tiba-tiba damai di tengah kesulitan, ketika kamu menangis tanpa tahu kenapa tapi di dalamnya ada rasa hangat yang sulit dijelaskan, itu bukan kebetulan. Itu adalah Tuhan,
sedang berbicara denganmu dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh jiwa. Dan di saat kamu mampu mendengarnya, kamu tak lagi mencari tanda-tanda besar di luar sana. Karena kamu tahu, seluruh kehidupan ini adalah firman Tuhan yang sedang berbisik melalui setiap hembusan napasmu. Di tanah Jawa, jauh sebelum hiruk-pikuk modern menelan kesadaran manusia, para leluhur telah memahami bahwa keheningan bukan sekadar keadaan tanpa suara. Bagi mereka, keheningan adalah jalan menuju pencerahan. Sebab dalam diam, manusia bisa menembus lapisan realitas yang tidak tampak oleh mata, lapisan di mana ruh manusia dapat berjumpa dengan Sang Pencipta. Para wali dan guru kebatinan Jawa tidak sekadar mengajarkan ilmu doa, tapa, atau semedi. Mereka mengajarkan ilmu rasa, kemampuan untuk mendengar yang tak bersuara, melihat yang tak terlihat, memahami yang tak diucapkan. Mereka tahu bahwa Tuhan tidak hadir dalam bentuk yang bisa ditangkap panca indera, melainkan dalam getaran yang hanya bisa dirasakan ketika batin menjadi wening. Dalam sejarahnya, banyak tokoh suci yang menempuh jalan sunyi ini. Mereka meninggalkan keramaian, berjalan ke hutan, gunung, tepi sungai, atau gua-gua sepi. Bukan karena mereka membenci dunia, tapi karena mereka ingin menundukkan kebisingan yang bersarang di dalam diri. Bagi mereka, kesunyian adalah guru terbesar. Karena hanya dalam sunyi seseorang bisa benar-benar mendengar suara hatinya sendiri, dan di sanalah Tuhan bersemayam. Para leluhur memahami bahwa manusia adalah miniatur semesta. Di dalam diri manusia ada 4 unsur: tanah, air, api, dan angin. Ketika keempatnya tidak seimbang, batin menjadi gaduh. Maka mereka menjalankan laku prihatin, bertapa, berpuasa, dan menyepi untuk menyelaraskan keempat unsur itu. Bagi mereka, menenangkan diri bukanlah kelemahan, melainkan bentuk penyelarasan dengan irama alam. Karena Tuhan bersemayam bukan di tempat tinggi, tapi di ruang hati yang sudah kembali selaras dengan semesta. Dalam keheningan tapa brata, mereka tidak mencari Tuhan di langit, tapi di dalam napas. Mereka duduk diam, menutup mata, mengawasi napas keluar dan masuk dengan penuh kesadaran, hingga akhirnya mereka menyadari bahwa setiap hembusan napas adalah zikir. Setiap denyut nadi adalah firman yang berbicara. Dan setiap diam adalah doa yang tak lagi butuh kata. Itulah sebabnya dalam ajaran Jawa ada ungkapan yang dalam. Sapa sing bisa ngendhaleni rasa, bakal weruh rasa sejati. Artinya, siapa yang mampu menaklukkan gejolak rasanya sendiri, dialah yang akan mengenal Tuhan. Para wali Jawa, seperti Sunan Kalijaga, Syekh Siti Jenar, dan tokoh-tokoh kebatinan lainnya, menempuh jalan keheningan bukan untuk memisahkan diri dari dunia, melainkan untuk menyatu dengannya. Mereka mengajarkan bahwa diam tidak berarti berhenti berbuat, dan menyepi tidak berarti melarikan diri. Dalam kesunyian batin, seseorang tetap bisa hidup di tengah dunia, berinteraksi dengan sesama, namun hatinya tetap teguh di hadapan Tuhan. Mereka menjalankan kehidupan seperti air yang mengalir, lembut, tenang, tapi mampu menembus batu yang paling keras. Inilah makna sejati dari pepatah Jawa yang terkenal. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, sugih tanpa banda, digdaya tanpa aji. Artinya, dalam kesunyian dan ketulusan, seseorang bisa memiliki kekuatan tanpa perlu menunjukkan kekuasaan. Ia bekerja tanpa pamrih, memberi tanpa harap balas, dan hidup dengan kesadaran bahwa Tuhanlah yang bekerja melalui dirinya. Jalan sunyi para wali adalah jalan rasa, bukan kata. Mereka tidak banyak berbicara tentang Tuhan, tapi menghadirkan Tuhan dalam perilaku dan getarannya. Ketika mereka hadir, suasana menjadi teduh. Orang-orang di sekitarnya merasa damai tanpa tahu sebabnya. Itu karena mereka telah menyatu dengan keheningan sejati, keheningan yang memancarkan kasih ilahi. Dalam budaya Jawa, seseorang yang telah menyatu dengan keheningan disebut menemukan pancer, yaitu pusat dirinya yang sejati. Ketika pancer itu ditemukan, ia tidak lagi mencari arah, karena seluruh arah bermuara padanya. Ia tidak lagi mencari Tuhan di luar, karena telah menemukannya di dalam dirinya sendiri.
Jalan ini memang sunyi. Tidak banyak yang menempuhnya. Karena untuk masuk ke dalam keheningan sejati, seseorang harus berani menghadapi dirinya sendiri, bayangan masa lalu, keinginan, dan ketakutan yang selama ini bersembunyi di balik ego. Tapi mereka yang berani melangkah akan menemukan sesuatu yang tak ternilai, rasa damai yang tidak tergantung pada apapun. Dan ketika damai itu sudah tumbuh di dalam diri, seluruh alam pun terasa ikut tenang. Angin berhembus lembut, daun menari pelan, dan semesta seolah ikut berzikir bersama. Disitulah, manusia dan Tuhan tidak lagi terpisah oleh doa, oleh kata, atau oleh ritual. Karena seluruh keberadaannya telah menjadi keheningan yang hidup. Selama ini, manusia terbiasa mendengar dengan telinga dan memahami dengan pikiran. Kita mencari jawaban dengan akal, mengukur kebenaran dengan logika, dan menilai realitas dengan persepsi. Namun, untuk mendengar suara Tuhan, semua itu tidak cukup. Telinga bisa mendengar kata, tapi tidak bisa menangkap getaran batin. Pikiran bisa menganalisis fakta, tapi tidak bisa menangkap cahaya ilahi yang lembut. Mendengarkan dengan hati adalah seni yang paling sulit. Seni ini membutuhkan keberanian untuk melepas kontrol, keberanian untuk membiarkan diri pasrah, dan kesabaran untuk tetap tenang meski dunia di sekitar bergejolak. Hati yang mampu mendengar bukan hati yang kosong, tapi hati yang telah dibersihkan dari segala debu duniawi, amarah, iri, kesombongan, dan keterikatan. Hati yang bersih adalah cermin yang bisa memantulkan cahaya Tuhan. Hati yang kotor hanyalah kaca yang pecah, penuh bayangan, yang menolak setiap cahaya. Para sufi mengajarkan, apabila telinga tidak mampu mendengar, pikiran tidak mampu memahami, maka hati yang akan menangkap. Hati adalah alat pendengaran rohani yang paling tajam. Ia bisa menangkap bisikan Tuhan di balik kesunyian, ilham yang muncul tiba-tiba, atau ketenangan yang lahir di tengah bencana. Hati bisa mendengar apa yang pikiran tidak mampu menafsirkan, kasih, pengampunan, dan kehendak Tuhan yang halus. Namun, hati yang kotor tidak akan pernah mendengar. Segala gemuruh ego akan menutupi bisikan lembut ilahi. Oleh karena itu, zikir, semedi, tafakur, dan doa bukanlah ritual kosong. Mereka adalah alat untuk memoles cermin hati, sehingga cahaya Tuhan bisa memantul tanpa terdistorsi. Setiap detik hening, setiap napas yang penuh kesadaran, adalah sapuan kain untuk membersihkan debu yang menutupi hati. Mendengarkan dengan hati juga berarti menerima tanpa menilai. Seseorang yang mendengar dengan pikiran selalu ingin memahami, selalu ingin menilai benar salah, suka tidak suka. Tapi hati yang mendengar dengan rasa tahu, bahwa Tuhan berbicara dengan cara yang tidak selalu masuk akal bagi logika manusia. Tuhan bisa menuntun seseorang melalui kegagalan, melalui kehilangan, atau melalui rasa sakit, dan hati yang mendengar tahu itu adalah tanda kasih, bukan hukuman. Saat hati benar-benar mendengar, doa tidak lagi membutuhkan kata. Semua ucapan menjadi tidak perlu. Hanya ada kesadaran yang dalam, bahwa segala yang terjadi adalah firman Tuhan yang berbisik melalui kehidupan itu sendiri. Di sini, seseorang menyadari bahwa selama ini ia mencari jawaban di luar, padahal yang paling sejati sudah berada di dalam dirinya. Mendengarkan dengan hati juga menghadirkan rasa damai yang tidak tergoyahkan. Kamu bisa berada di tengah keramaian, menghadapi tekanan dunia, bahkan mengalami penderitaan, tapi di dalam, ada ketenangan yang tidak bisa digoyahkan siapapun. Ketenangan itu lahir dari menyadari bahwa segala sesuatu adalah kehendak Tuhan, dan hatimu kini menjadi medium untuk merasakan kasih-Nya. Dalam keadaan ini, manusia mulai melihat kehidupan dari perspektif baru. Kesulitan bukan lagi musuh, tapi guru. Kesedihan bukan lagi beban, tapi jalan untuk mendalami hati. Kehilangan bukan lagi kekosongan, tapi sarana agar hatimu mendengar bisikan Tuhan lebih jelas. Para wali dan leluhur Jawa menyebutnya, rasa sejati, keadaan di mana hati menjadi telinga yang tak pernah tertipu, mata yang tak pernah salah melihat, dan jiwa yang selalu menyatu dengan kehendak ilahi. Rasa sejati ini tidak bisa diajarkan dengan kata, tidak bisa diturunkan melalui buku,
tidak bisa diwariskan melalui ritual semata. Ia hanya bisa ditemukan melalui latihan diam, zikir, semedi, dan keberanian untuk membuka hati sepenuhnya. Ketika hati mendengar, setiap napas menjadi doa, setiap langkah menjadi zikir, setiap tindakan menjadi penyampaian kasih Tuhan. Manusia tidak lagi memerlukan bimbingan dari luar, karena ia telah menemukan kompas batin yang menunjuk ke sumber segala kebaikan. Dan di saat itu, ia menyadari bahwa selama ini Tuhan tidak pernah diam, melainkan selalu berbicara. Hanya saja, suaranya hanya terdengar bagi mereka yang belajar mendengarkan dengan hati. Maka berhentilah mencari jawaban dengan logika semata. Hentikan gemuruh pikiran. Tenangkan hati. Biarkan batin menjadi telinga. Karena hanya dari hati yang hening itulah, suara Tuhan yang sejati dapat terdengar. Pada akhirnya, keheningan bukan sekadar ketiadaan suara. Ia bukan hampa. Ia bukan kesepian. Keheningan adalah ruang suci di mana Tuhan berbicara tanpa kata, di mana jiwa bisa menatap langsung ke sumbernya sendiri. Bagi mereka yang telah belajar mendengar dengan hati, keheningan menjadi doa yang paling tulus, doa yang tidak memerlukan kata, tidak menuntut balasan, tidak mengharapkan apapun. Dalam keheningan itu, manusia berhenti menjadi aku yang terbatas oleh tubuh, pikiran, dan waktu. Ia tidak lagi menuntut, tidak lagi mengatur, tidak lagi menghakimi. Ia menyadari bahwa seluruh hidupnya adalah bagian dari firman ilahi yang tak pernah berhenti bergetar. Dan setiap napas, setiap detik, setiap getaran jiwanya adalah doa yang tersambung langsung dengan Tuhan. Kesunyian yang sejati bukan mengasingkan diri dari dunia. Ia justru membuat seseorang lebih hadir di dunia, lebih peka terhadap kehidupan, lebih lembut dalam bersikap, dan lebih tulus dalam memberi. Para wali Jawa, para sufi, dan para leluhur selalu menekankan hal ini. Sepi tanpa pamrih, rame inggawe, sugih tanpa banda, digdaya tanpa aji. Mereka bekerja dalam keheningan, tetapi hasilnya terasa luas, menyentuh banyak jiwa. Mereka kaya bukan karena harta, tetapi karena kedamaian batin. Mereka kuat bukan karena kuasa, tetapi karena kesadaran yang utuh. Di tengah keheningan, doa berubah bentuk. Ia bukan lagi ucapan, tetapi rasa pasrah dan syukur yang mengalir dalam setiap detak jantung. Ia bukan lagi permintaan, tetapi penerimaan. Ia bukan lagi suara yang terikat ruang dan waktu, tetapi getaran abadi yang menyatu dengan kehidupan itu sendiri. Manusia sering mengira bahwa untuk dekat dengan Tuhan, ia harus mencari tanda-tanda besar, pengalaman luar biasa, atau peristiwa mistis. Padahal, Tuhan berbicara setiap saat. Melalui senyuman orang lain, melalui tetes hujan yang jatuh, melalui napas yang kita hirup, melalui keheningan yang menenangkan hati. Tuhan berbicara tidak di luar diri, tetapi di dalam diri, melalui nurani, melalui rasa, melalui kesadaran yang murni. Keheningan yang menjadi doa juga mengajarkan manusia tentang waktu. Kita hidup dalam dunia yang ingin semuanya cepat, instan, dan terdengar. Padahal, Tuhan berbicara dalam kesabaran, dalam ketelitian, dalam ruang yang hening. Ia tidak tergesa-gesa. Ia menunggu jiwa yang bersedia berhenti sejenak, duduk, mendengar, dan menyadari bahwa setiap momen adalah firman-Nya. Dalam keheningan itulah manusia menemukan kesatuan. Tidak ada lagi pemisahan antara dirinya dan Tuhan. Tidak ada lagi perasaan sendiri atau terpisah. Ia menyadari bahwa seluruh alam semesta adalah cermin dari kehendak ilahi, dan dirinya hanyalah bagian yang menyatu dengan seluruh ciptaan. Orang yang memahami ini tidak takut pada kehilangan, tidak terikat pada kesenangan, tidak terguncang oleh penderitaan. Karena ia tahu, segala sesuatu adalah firman Tuhan yang bergetar melalui kehidupan. Ia hidup dalam doa yang terus-menerus, doa yang tidak berhenti saat tangan terangkat, tapi doa yang mengalir dalam setiap nafas, setiap langkah, setiap detik. Dan ketika kamu duduk dalam keheningan, bahkan untuk sesaat, rasakanlah itu. Biarkan segala kegelisahan mengendap. Biarkan semua suara dunia menghilang. Biarkan hatimu terbuka, lembut,
dan pasrah. Jika kamu mampu tetap berada di sana, dalam diam, dalam rasa, dalam kesadaran, maka kamu akan mendengar sesuatu yang luar biasa. Suara Tuhan yang lembut, tak pernah berteriak, namun selalu hadir. Suara itu bukan kata, bukan gema, bukan ilusi. Ia adalah getaran kasih yang menyelimuti seluruh hidupmu, yang menenangkan setiap luka, yang menuntun setiap langkah, yang membisikkan, "Aku selalu bersamamu." Di saat itulah keheningan berubah menjadi doa, dan doa menjadi kehidupan. Seluruh keberadaan menjadi saksi, seluruh napas menjadi zikir, seluruh hati menjadi cermin Tuhan. Tidak ada lagi pencarian, tidak ada lagi keraguan. Hanya ada damai yang dalam, abadi, dan tak tergoyahkan. Maka berhentilah sejenak. Duduklah dalam diam. Tarik napas. Rasakan detak jantungmu. Rasakan hidupmu. Biarkan keheningan itu menjadi doa yang tak terucap. Dan dengarkan dengan hati, karena hanya jiwa yang tenang yang dapat memahami bahasa Tuhan yang sejati. Karena dalam keheningan, doa dan Tuhan bertemu. Dan di sanalah, rahasia terbesar manusia terungkap. Bahwa selama ini Tuhan tidak pernah pergi. Ia selalu berbicara. Hanya jiwa yang tenang yang mampu mendengarnya.